Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika melihat perbuatan manusia sehari-hari di sekitar kita, maka kita akan cenderung meniru dan mengikutinya. Sebab sadar atau tidak, ada perilaku anak-anak termasuk orang-orang dewasa yang dipengaruhi oleh keadaan keluarga dan lingkungan di mana ia tinggal. Kita selalu mengarahkan pandangan kita pada dunia dan sesama. Dengan terus-menerus mengarahkan pandangan kita kepada dunia dan sesama, lama-kelamaan kita akan mengikuti standar dan patokan manusia. Karena itu, Yesus mengajak kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Dengan memandang kepada Allah, kita menjadikan Allah sebagai standar atau patokan bagi hidup kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dan dengan menjadikan Allah sebagai patokan hidup kita, secara tidak langsung kita mengangkat harkat dan derajat kita untuk semakin menyerupai Allah. Menyerupai Allah berarti kita berusaha menjadi seperti Allah Bapa. Sedangkan jika kita mengikuti standar dan patokan manusia, maka harkat dan derajat kita akan semakin menurun, jauh dari Allah. Sebab keinginan manusia lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi dan keinginan duniawi. Maka dengan kehadiran Yesus, Allah ingin kembali mengangkat derajat manusia, sekaligus hendak membawa manusia untuk berbalik kepada Allah, menjadi sempurna seperti Allah Bapa yang adalah sempurna. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, menjadi seperti Allah berarti kita belajar
dari Allah sendiri. Dan pertanyaannya adalah, manakah hal-hal yang harus kita pelajari dari Allah? Pertama, kita belajar mencintai. Allah mencintai manusia tanpa terkecuali, menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Sedangkan kita manusia suka memilih. Kita hanya mencintai orang yang baik dan orang yang kita sukai. Kita tidak mau mencintai orang yang jahat dan orang yang tidak kita sukai. Kedua, kita belajar melupakan kesalahan orang lain. Allah tidak pernah mengingat-ingat kesalahan dan dosa-dosa kita umat manusia. Dan kita bisa bayangkan kalau Allah mengingat semua kesalahan dan dosa-dosa kita, pastilah sangat banyak. Sementara kita yang mengaku pengikut dan murid Yesus sulit melupakan kesalahan orang lain. Padahal kita sering berdoa kepada Bapa di surga, ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita lebih mudah mengingat kesalahan sesama, tetapi kebaikan orang lain dengan mudahnya kita lupakan. Saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar untuk menghendaki dan menginginkan segala yang terbaik bagi orang-orang yang membenci dan merugikan kita. Karena Allah senantiasa mengasihi semua orang. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Bapa, ajarlah kami melakukan kehendak-Mu dan mengikuti teladan-Mu, yakni dengan mengasihi dan mendoakan orang-orang yang memusuhi dan membenci diri kami, agar mereka senantiasa berada dalam naungan kasih pengampunan berkat-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.